three, four. Bangkit, dia bangkit, berjaya selamanya. Bangkit, dia bangkit, Yesus yang berkuasa dan hidup. Selamat merayakan Hari Paskah Jemaat Tuhan. Yes, sungguh sukacita karena kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa maut telah dikalahkan dan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Bagi Anda yang menyaksikan ibadah hari ini, saya Steven, Saya Kezia. Evelyn, kami mengucapkan Welcome home. Selamat datang di ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. kami juga mengundang Anda untuk tergabung dalam komunitas rohani kami yaitu Connect Group. Tempat di mana kita bisa saling sharing, care, dan pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti, silakan scan QR Code yang tertera di layar Anda lalu mengisi data diri yang lengkap agar kami dapat segera menghubungi Anda untuk bergabung dengan CG kami. Kami tunggu kehadiran Anda di Connect Group yang ada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita sambut Tuhan dengan sukacita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan melawat setiap kami dan memberikan mujizat yang kami perlukan. Kami siap memulai ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Jakarta, mari kita berdiri bersama-sama. Kita puji kita. 1, 2, 3. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Mari kita lambaikan tangan kita buat Tuhan, come on. For who you are.
for who you are. Oh, 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 oh. Let's sing it out. Lord, you are good and your mercy and good and forever. Lord, you are good and your mercy and good and forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy and good. Yes, Lord. Lord, you are good and your mercy and good and forever. Well, let's sing it out. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Let's sing it out. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. Saya kita mau katakan Yesus baik, Yesus baik selamanya, selamanya. Yesus baik, yeah. Selamanya. Yesus baik, Yesus baik selamanya, selamanya. Yesus baik, Yesus baik selamanya, selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu selamanya. We worship you, we worship you. Haleluya, haleluya, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Berikan sorak-sorai terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Kubur kosong nyatakan bahwa kau hidup Tuhan. Katakan. Bersalah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Yes, Lord. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Yes, Lord. Kami puji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Bebas Jakarta, angkat tanganmu, lambaikan, come on. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja sebenarnya. Yes, Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja.
Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah. Let's go! Mari kita syaratkan sama-sama, katakan bersalah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernapas memuji Dia. Kedua hati kami Tuhan, katakan turut dalam namanya, Allah perkasa. Are you ready to get shout out that? 1, 2, 1, 2, let's go! Hanya baginya, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Kami nyatakan iman kami Tuhan. Mari katakan berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia, berkuasa, berkuasa selamanya. Yes Lord, yes Lord, Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Come on! Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yes Lord, yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak terbaik buat Yesus kita. Katakan haleluya. Haleluya. Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kau bukan Allah yang mati, tapi Engkau adalah Allah yang hidup. Hidup kami punya pengharapan di dalam Engkau. Apapun keadaan kami, kondisi kami tahu ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, Injil-Mu adalah sebuah fakta. Kau sudah mati dan Kau sudah bangkit, berarti kami punya harapan. Terima kasih ya Tuhan, harapan kami di dalam Engkau terjamin. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk kami terus bertumbuh, mengasihi-Mu, karena kami tahu pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami pada hari Paskah ini, kami percaya pulang dari tempat ini hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dan lapar katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, Saudara bisa tengok kanan kiri muka belakang, katakan selamat hari Paskah. Haleluya. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Saya juga ingin menyapa bagi beberapa GMS yang tersambung secara live streaming dengan kami yang ada di Jakarta. Saya tahu tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, sepanjang hari ini saya melanjutkan firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pastor Philip. Di ibadah ini saya memberikan tema, saya memberikan judul Arti Kebangkitan Kristus Bagiku. Saudara, tahukah saudara kebangkitan Yesus itu sebuah fakta sejarah. Itu adalah sebuah kebenaran yang dibuktikan dengan fakta. Ini bukan isapan jempol. Iman yang saudara dan saya miliki hari ini, itu ada saksi matanya, itu adalah sebuah kebenaran. Itu bukan sebuah dongeng. Kepercayaan kita ini lebih daripada sekedar agama. Kalau agama itu adalah cara-cara yang manusia lakukan untuk menjangkau Tuhan. Ini bukan agama yang diciptakan oleh manusia. Kekristenan itu lebih lagi bukanlah agama sebetulnya. Tapi hubungan yang personal, hubungan yang nyata, yang hidup dengan Allah yang hidup. Katakan amin. Yesus datang di muka bumi, bahkan di hari kebangkitannya tidak bisa terbantahkan. Itu cerita memang dari 2000 tahun yang lalu, itu diteruskan sampai di zaman kita, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di 1 Korintus 15, kita akan baca ayat per ayat, ada 3 rema yang akan saya berikan buat Anda sebagai pesan atau rema Paskah pada hari ini. 1 Korintus 15 kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Perhatikan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Saudara, kalau Anda sudah terima Injil, pastikan saudara sampai hari ini memegang teguh berita Injil itu. Jangan digoyahkan dengan Injil-Injil atau berita-berita palsu yang gak sesuai dengan firman. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Maksudnya apa? Kita ini bisa menjadi orang percaya. Kita bisa percaya kepada kebenaran Injil. Tapi kita berakhir menyia-nyiakan kebenaran itu. Dengan cara bagaimana kita bisa menyia-nyiakan Injil? Dengan cara ketika kita tidak lagi teguh berpegang kepada Injil yang kita terima tersebut. Kalau kita nggak pegang teguh, hancurlah fondasi iman kita. Hancur leburlah. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Simple ya, inilah isi Injil. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sederhana kok. Isi dari Injil itu adalah ini. Bahwa Yesus sudah mati, bukan sekedar mati, tapi ada tujuan kenapa Yesus mati. Yesus mati untuk dosamu dan dosaku. Halo, amin. Kalau orang itu bisa karena perbuatan baiknya mencapai Tuhan dan ujungnya dia itu bisa masuk ke sorga menerima kehidupan kekal karena perbuatan baiknya, Yesus gak perlu mati. Tapi karena Tuhan itu tahu bahwa manusia itu gagal total. Katakan kanan kiri termasuk yang live streaming. Tengok kanan kiri, kamu sudah gagal. Karena manusia itu sudah gagal, karena kita ini sudah terlahir dengan sifat yang kita warisi dari nenek moyang kita, bahkan sampai ujungnya adalah Adam dan Hawa, kecenderungan manusia ini yang berbuat dosa, kita ini tidak bisa memenuhi semua hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Kita semua gagal. Oleh sebab itu Tuhan sendiri turun mengutus pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Diutus untuk menjalani kehidupan yang seharusnya Anda dan saya jalani di muka bumi. Dia menjalani kehidupan yang suci, yang kudus tanpa cacat celah. Di ujungnya dia harus menjalani hukuman yang harusnya manusia, saudara dan saya jalani. Lalu dia mati. Untuk apa, saudara? Dia mati untuk menebus dosamu dan dosaku. Katakan amin. Dia mati karena kita berdosa. Kalau hari ini kita bisa sempurna untuk masuk kepada kekekalan atau masuk dalam hidup yang kekal, Yesus tidak perlu mati. Dan kalau Yesus gak perlu mati, maka tidak akan ada yang namanya Injil. Dan saudara dan saya gak perlu beritakan Injil. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup kekal tanpa pengorbanan Yesus. Mau siapa, saya nggak ngomong tentang religion, tentang agama. Apapun background manusia, semua punya problem yang sama. Yaitu dosa dan upah dosa. Semua manusia. That's why Yesus harus mati. Kalau Yesus nggak mati, tidak ada Injil. Kalau nggak ada Injil, kita nggak perlu beritakan Injil kepada manusia, kepada orang-orang, supaya mereka bisa selamat. Nah, inilah isi Injil, Bapak Ibu. Jangan digoyahkan atau digeser. Seolah-olah kalau ada orang yang hidupnya baik, ada orang-orang yang hidupnya itu kayaknya kok bunuh semut aja nggak pernah. Sepertinya kok nggak adil ya kalau orang ini nggak kenal Yesus, nggak percaya kepada Kristus, dia bakal masuk di dalam hukuman kekal. Saudara, hukuman kekal itu akibat dari sebuah penyebab. Hukuman kekal itu adalah upah dari dosa. Nah, masalahnya semua manusia itu berdosa. Saudara dan saya, kita semua ini berdosa. Dan upah dosa itu maut. Dan kita nggak mungkin bisa menghapuskan dosa kita sendiri dengan segala perbuatan baik, dengan segala amal kita, perbuatan baik kita, kesalehan kita sendiri itu nggak bisa. Itulah yang Paulus beritakan. Jangan sampai kita digeser dari kebenaran Injil. Saya ulang ya, kita tahu Yesus mati. Yesus nggak perlu mati kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Coba saya tadi sampai di mana? Ayat yang ke-3 kita baca ulang. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah menampakkan diri, katakan menampakkan diri, kepada Kefas. Kefas ini siapa saudara? Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, maksudnya bukan sampai hari ini, sampai surat ini ditulis pada waktu itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bukan hanya itu, ayat 7 dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya ini, ia menampakkan diri juga kepada siapa? Kepadaku. Bedanya apa? Kalau Paulus, Yesus itu menampakkan diri setelah Yesus naik ke sorga. Kalau kepada yang lain-lain, itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menampakkan diri. Bapak Ibu, iman yang kita anut di dalam Injil, percuma kalau Yesus itu tidak bangkit. Sekalipun memang benar Yesus mati bagi dosa manusia, tapi kalau Yesusnya tidak bangkit, maka imanmu dan imanku sia-sia. Bubar. Berarti kalau Yesus gak bangkit, hal yang pertama yang pasti adalah Anda bisa cap bahwa Yesus itu pembohong. Tapi kalau Yesus itu bangkit, dan bahkan kebangkitannya itu tidak bisa disangkali, ini bukan hoax. Ini bukan cerita rakyat yang gak jelas. Ini cerita yang pada zaman itu memang gak ada video, gak ada handphone yang bisa rekam. Tapi pada zaman itu segala perkara itu dianggap sah kalau ada 1 atau 2 orang saksi. Perkara itu baru sah. Itu benar. Kalau ada saksi mata itu benar. Kalau enggak, waduh ini keabsahannya atau validitasnya dipertanyakan. Benar enggak ini Yesus bangkit? Ternyata saksi matanya banyak. Saudara, kalau tadi dijelaskan dalam 1 Korintus, itu ada banyak. Tapi kalau Anda baca dalam seluruh kitab Injil, siapa yang pertama melihat Yesus bangkit? Ternyata bukan rasul-rasul. Yang pertama itu adalah Maria Magdalena. Yang atasnya perempuan ini pernah keluar 7 roh setan atau 7 setan. Lalu kedua, yang menyertai Maria Magdalena yang pergi pagi-pagi hari pada waktu hari Minggu pagi. Di situ ada Maria yang lain maksudnya. Di situ ada Yohana, ada seorang perempuan juga namanya Salome. Tadi Pastor Philip di ibadah sebelumnya, siapakah Salome itu? Salome itu adalah nama perempuan dari Salomo. Seperti kalau di sini ada laki-laki namanya Iwan, maka perempuannya namanya Iwanwati. Ada Tono, ada Tini. Ada Budi, ada Budiwati. Nah, itu menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu. Lalu berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus yang misterius. Ini 2 orang ini siapa? Belum lagi kepada Kefas tadi disebut, Simon Petrus secara personal. Ngalami encounter. Kepada 10 murid tanpa Thomas pada waktu itu. Ada lagi 11 murid termasuk ada Thomas. Thomas itu sempat yang minta supaya dia mencucukkan jarinya ke tangannya Yesus. Belum lagi ada sejumlah murid yang ada di tepi danau Tiberias atau danau Galilea. Pada waktu itu Yesus tanya, adakah padamu lauk pauk? Ternyata Yesus tahu bahwa mereka itu gak punya lauk pauk. Yesus yang memberkati mereka. Mereka dapat tangkapan yang luar biasa, begitu sampai Yesus sudah masak di situ. Lalu sejumlah murid juga di
Galilea. Belum lagi 500 orang sekaligus yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. 500 orang sekaligus. Belum lagi waktu Yesus mengucapkan Matius 28, itu sejumlah murid yang ada di Galilea. Dan yang terakhir, pasca kenaikan Yesus, ada satu orang yang Tuhan pilih menjadi rasul, yaitu Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus. Jadi Bapak Ibu, iman yang Anda percayai itu bukan dongeng. Itu bukan cerita rakyat yang dimanipulasi yang gak jelas keabsahannya. Penulis kitab Injil itu semua saksi mata yang hidup pada zaman itu. Dan ketika mereka menulis, tidak ada kontradiktifnya antara surat yang satu dengan surat yang lain. Berarti Yesus tidak bohong. Katakan amin. Karena Yesus itu berkali-kali dia itu mengucapkan kata-katanya. Ya, dia itu mengucapkan bahwa apa saudara? Yang pertama, kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus itu berkata benar. Halo, amin. Yesus itu berkata, dalam 3 hari anak manusia itu akan, bait Allah itu akan roboh dan aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Itu maksudnya apa? Itu bukan bait Allah sungguhan, tapi yang dimaksud adalah kematiannya. Secara eksplisit, secara langsung Yesus itu ngomong kepada murid-muridnya bahwa aku akan ditangkap, anak manusia akan disiksa, dia akan menderita, dan dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Halo, amin. Berkali-kali Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Berarti dari sini, apa yang dikatakan Yesus itu benar. Halo, amin. Berarti Yesus bukanlah pembohong. Berarti kalau Yesus itu berkata benar, berarti semua perkataannya, statement-statementnya bahwa katamu aku itu guru dan Tuhan, memang benar aku adalah guru dan aku adalah Tuhan, berarti memang benar juga. Itu juga benar, katakan amin. Dia berkata bahwa sebelum dia naik ke surga, dia berkata, go and make disciples, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Sebelum Yesus memberikan amanat itu, dia ngomong begini terlebih dahulu, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Berarti perkataannya itu juga benar. Halo, amin. Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang punya kuasa sorga dan bumi. Gak ada loh saudara, tokoh agama yang punya statement demikian strong. Aku punya kuasa di sorga dan bumi. Kalau Yesus gak bangkit, itu kata-kata bohong. Tapi kebenarannya Yesus bangkit. Halo, amin. Berarti dia itu benar, berkata-kata benar tentang siapa dirinya. Dia itu benar tentang apa yang dia klaim tentang dirinya. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Gak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti kalau Yesus gak bangkit, apa yang dia klaim tentang dirinya gak benar. Tapi karena dia bangkit, dia gak pernah berkata bohong. Berarti apa yang dia klaim tentang dirinya itu benar. Berarti Yesuslah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Ada amin. Apalagi saudara? Dia ngomong apa lagi? Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Saudara, gak ada loh, itu ada the 7 I am. Itu adalah perkataan Yesus tentang dirinya. Itu gak ada saudara, orang di zaman itu, ahli Taurat atau pemuka agama yang statementnya itu demikian strong. Aku jalan, aku kebenaran, akulah kehidupan. Gak ada seorang pun dapat datang kepada sorga, mengenal Bapa
kalau tidak melalui aku. Gak ada pemuka agama pada zaman itu, ahli Taurat atau nabi sekalipun berani ngomong seperti itu. Dia juga berkata benar tentang kuasa yang dia miliki. Sorga dan bumi, dia punya kuasa. Lalu apa Pastor Puji? Aplikasinya buat kita itu apa dari kebangkitan Yesus? Sederhana. Kalau memang Yesus itu berkata benar tentang dirinya, berkata benar tentang kuasanya, kalau Yesus itu berkata benar tentang semua janjinya, berarti yang pertama, saudara, masa lalumu bisa diampuni. Katakan amin. Berapa banyak di antaramu hari ini Anda hidup di masa lalu? Berapa banyak setiap kita ini pasti pernah merasa yang namanya atau punya perasaan buruk tentang diri sendiri. Itu namanya guilt. Itu namanya shame. Guilt and shame. Katakan sama-sama guilt and shame. Kita semua ini pasti punya perasaan-perasaan menyesal tentang sesuatu yang pernah terjadi. Kita ini pasti punya perasaan-perasaan kalau waktu itu bisa diulang, aku ingin melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang pernah aku lakukan. Kalau waktu bisa diulang. Itu namanya penyesalan. Kita semua pasti di tempat ini gak ada orang yang gak pernah berbuat salah, itu gak ada. Saya gak ngerti kadar kesalahan Anda apa, tapi hari ini Anda itu hidup di dalam guilt. Anda hidup di dalam shame. Saya dulu pernah menjelaskan di khotbah. Saya khotbah di sini juga. Apa bedanya guilt dengan shame? Guilt itu rasa bersalah muncul didasarkan dari sesuatu yang salah yang kita lakukan. Itu rasa bersalah. Tapi kalau shame atau rasa malu itu lebih dalam daripada sekedar rasa bersalah, itu menghantam kepada Anda punya identitas. Karena Anda melakukan kesalahan, lalu Anda menghantam ke identitas. Lalu Anda merasa buruk tentang dirimu, itulah shame. Aku ini memang pendosa. Aku ini memang bodoh. Aku ini kotor. Aku ini apalagi macam-macam. Bukan ayah yang baik. Aku ini bukan orang Kristen yang baik. Aku ini pecundang. Aku ini, jadi itu lebih kepada apa? Identitasmu. Itu namanya shame. Kematian Yesus di atas kayu salib membebaskan kita dari guilt and shame. Dosa kita dihapus. Katakan amin. Waktu dia mencurahkan darahnya, darah tercurah. Darahnya itu lebih berkuasa daripada darah anak domba atau domba yang disembelih pada zaman imam-imam dulu. Yesus gak perlu mati berkali-kali, cukup sekali untuk selamanya, darahnya lebih kuat daripada darah binatang. Itu membersihkan dosa kita, kita disucikan, dikuduskan termasuk hati nurani kita. Sehingga ketika kita diampuni, mengakui karya keselamatan Yesus, hati kita itu bisa plong. Hati kita itu bisa rasa lega, kita itu disucikan seperti seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kenyataannya kita berbuat dosa. Tapi sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Alkitab berkata akan dibuat putih seperti salju, seperti orang yang gak pernah berbuat dosa. Anda plong. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa malu. Shame. Lalu kita dijadikan ciptaan baru. Amin.
Kalau dulu Anda adalah penipu, Anda punya identitas baru. Anda adalah orang benar. Kalau dulu Anda adalah pendosa, penipu, apalagi pembunuh, you name it lah, macam-macam. Kita begitu lahir baru, diampuni oleh Tuhan melalui darahnya kita disucikan. Kita ini ciptaan baru. Kita bukanlah dosa kita bukanlah masa lalu kita. Halo amin. Seburuk apapun dosamu diampuni. Masa lalumu di cancel. Itu aplikasinya. Tapi kalau Yesus gak bangkit Bapak Ibu, no hope. Ya, tidak ubahnya Anda hanya seperti mempercayai sesuatu yang sifatnya psikologis. Oh ya aku diampuni, aku begitu, tapi itu gak benar-benar terjadi kalau Yesus gak bangkit. Tapi Yesus mati dan dia bangkit berarti masa lalu kita bisa diampuni. Halo amin. Anda adalah ciptaan baru. Saudara. Lalu apa lagi? Bukan hanya masa lalu kita diampuni, tapi masa kini kita itu terjamin. Terjamin di mananya? Saudara, namanya orang hidup, masalah itu gak usah dijemput, datang sendiri. Betul ya? Berarti kuasa kebangkitannya itu juga memberikan kita kuasa untuk hidup di masa kini. Masa lalu kita bisa diampuni, di masa kini hari ini, kita ini bisa punya jaminan bahwa kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk menghadapi masa kini kita. Beberapa di antara saudara lagi hadapi persoalan. Beberapa di antara saudara lagi ngalami krisis. Beberapa di antara saudara itu mungkin krisisnya ekonomi. Saudara nggak tahu nih, bulan depan apakah saudara itu bisa lanjut sekolahkan anak atau enggak. Mungkin hari ini beberapa di antaramu sedang menanggung yang namanya penderitaan sakit penyakit. Mungkin hari ini ada di antaramu, Anda lagi punya hubungan dengan pasangan lagi nggak baik. Atau dengan anak, atau dengan mertua. Atau orang tua dengan anak. Atau mertua dengan menantu. Pokoknya ada lagi masalah yang membuat hari ini Anda merasa bahwa aku kok gak berdaya. Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rasanya udah gak kuat lagi. Pernah gak Anda berada di titik itu? Aku udah gak berdaya, aku rasanya sudah buntu. Mau lakukan apa sepertinya keadaan gak berubah. Bertubi-tubi masalah, aku rasanya mau putus asa. Kalau Yesus gak bangkit, keputusasaanmu itu gak ada pengharapan. Anda itu putus asa seperti orang yang hampir mati. Tapi kalau Yesus bangkit, dengar baik-baik, ada pengharapan. Makanya Paulus itu berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau masa laluku itu bisa di-cancel, bisa diampuni, masa kiniku pun Tuhan akan sertai. Katakan amin. Aku bisa melakukan segala sesuatu. I can do all things through Christ who strengthen me. Kalau Yesus gak bangkit, gak ada kuasa itu. Anda mampu untuk hadapi apapun yang hari ini menghadang saudara. Katakan amin. Bahkan, Bapak Ibu, bukan hanya masalah. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini Anda sedang kecanduan. Tapi Anda itu merasa gak bisa menang sama kecanduan ini. Kuasa kebangkitan itu bisa membuatmu lepas. Jangan pernah berkata bahwa aku gak mungkin bisa lepas. No, saya sendiri pernah mengalami. Sebelum saya dulu jumpa Yesus, saya itu beranggapan bahwa semua manusia gak mungkin bisa lepas sama dosa-dosa tertentu. Malu kalau saya sebut. Saya merasa bahwa semua orang muda pasti melakukannya. Bahkan saya dulu sebelum saya sungguh-sungguh bertobat, saya ketemu sama
pemimpin anak muda, orang-orang Kristen, teman sebaya waktu di gereja lama. Semuanya itu melakukan hal yang sama. Di gereja kelihatannya pelayanan dan sebagainya, tapi semuanya hidup dalam dosa. Sehingga saya punya pikiran, gak mungkin orang bisa lepas. Tapi begitu saya ditangkap Tuhan, ikut cell group, bertobat sungguh-sungguh, entah gimana, saya kok bisa punya power untuk berhenti. Saya sendiri heran, kok saya bisa bertobat? Itu jadi pertanyaan besar. Kok aku bisa tobat ya? Kok aku bisa berhenti ya? Aku tahu ini bukan hanya sekedar kekuatanku yang membuat aku bisa berhenti. Dulu saya berhenti untuk omong kotor aja, sulitnya bukan main. Di masa muda, masa-masa saya SMP, SMA, sebelum saya bertobat. Apalagi kalau Anda orang Surabaya. Orang Surabaya itu punya slang tertentu. Mau nyapa orang, mau ngomong manggil orang, mau memaki orang, mau mengeluh, pakai bahasa khas. Sekarang aja keluar dari mulut aja, itu dulu saya sampai frustasi loh saudara. Saya sendiri sadar padahal belum bertobat. Kok mulut saya kok sekotor ini ya? Kok mulut saya itu dalam bahasa Jawa itu kok lecek? Lecek itu artinya gini loh, seperti barang, sulit menjelaskan ya. Apa ya artinya lecek itu? Seperti mulut itu sudah gak seret, apanya enggak, murnya itu sudah enggak. Ngomong kotor itu seperti kayak otomatis. Sehingga saya bergumul keras, saya ubah kata-katanya, saya ganti pakai nama buah-buahan. Beneran. Jadi kalau saya maki orang, jambu. Saya maki orang, jambul. Ini apa? Saya maki orang itu. Tapi waktu main basket, waktu disenggol dan sebagainya, waktu emosi mau bertengkar, keluar lagi kata-kata yang utama tadi. Jadi itu cuman kamuflase. Saya pakai kekuatan diri sendiri, nggak berhasil. Berapa banyak teman-teman saya coba berhenti rokok. Sulit. Tapi anehnya begitu dia lahir baru, dia bisa punya power untuk berhenti terhadap kecanduan tertentu, bahkan berhenti terhadap dosa. Tahukah saudara, dosa itu sifatnya memperbudak atau mengikat. Beda dengan kesalahan. Kalau Anda berbuat kesalahan, contoh nih, Anda datang di gereja, gak sadar ternyata Anda pakai sepatu yang satu warna hitam, satu putih. Lo gak sadar, pernah gak Anda keluar gak sadar? Atau Anda sudah sampai di sini, lupa ternyata yang Anda pakai sandal jepit. Padahal sudah pakai jas lengkap, jadi pelayan usher. Itu namanya Anda melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan bisa untuk tidak mengulangi kesalahan. Pasti minggu depan Anda pasti nggak akan keliru lagi. Tapi kalau dosa itu sifatnya memperbudak. Itu ada ayatnya. Ya, orang yang berbuat dosa kata Yohanes 8 kalau nggak salah, ia adalah hamba dosa. Maksudnya hamba dosa itu memperbudak. Anda kepengen lepas tapi nggak bisa lepas. Anda akan terus jadi budak dari dosa. Nah itu nggak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Butuh kuasa Roh Kudus, butuh kuasa kebangkitan. Halo amin. Berarti masa kini kita itu bukan hanya masalah yang kita bisa hadapi. Tapi ini adalah power untuk kita itu bisa berubah. Katakan amin. Contohnya ya, coba kita baca ayat berikutnya. Coba kita baca ayat berikutnya. Tadi sampai ayat berapa? Tadi sampai ayat yang ke-7, ayat 8, sekarang ayat 9. Karena aku, perhatikan kata Paulus. Aku adalah yang paling, apa saudara? Hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya apa saudara? Jemaat Allah. Paulus dulunya itu jahat. Dia itulah yang memberikan otorisasi supaya
seorang anak Tuhan namanya Stefanus itu dirajam batu sampai mati, itu atas pengawasan dan atas otoritas seizin dari Saulus. Dirajam batu. Saulus itu menggebu-gebu ingin menghancurkan gereja atau menghancurkan jemaat. Dia merasa sudah mendapat otoritas, dia giat menghancurkan jalan Tuhan. Tapi kok bisa tiba-tiba berubah 180 derajat. Makanya Bapak Ibu, kuasa kebangkitan menurut kitab Roma, kalau roh yang membangkitkan Yesus ada dalam dirimu, maka roh yang sama ini akan membuat Anda bangkit satu kali kelak. Katakan amin. Berarti roh yang sama itu sanggup menyembuhkan kankermu, sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Tapi tahukah saudara, mujizat kesembuhan itu bukan mujizat terbesar. Kuasa kebangkitan yang sama itu, yang paling besar itu adalah bisa membuat yang namanya mujizat perubahan hidup. Mujizat perubahan hati. Jadi hari ini kalau Anda itu percaya kepada Injil dan Yesus itu bangkit. Kalau hari ini Anda kecanduan, kalau hari ini Anda itu temperamen. Orang di samping kanan kirimu mungkin bahkan pasanganmu berkata, sudah orang ini memang wataknya begitu. Gak mungkin bisa berubah. Dengar baik-baik, kuasa kebangkitan bisa mengubahmu. Anda itu sombongnya bukan main, Anda akan bisa berubah menjadi makin lama makin rendah hati. Saulus tiba-tiba bisa berubah. Ini adalah bukti dari kuasa kebangkitan, yaitu Saulus. Coba dia ngomong apa saudara? Aku yang paling hina dari semua rasul. Masih tinggi enggak? Kalau Anda dengar ayat ini, walaupun kamu paling hina, paling enggak kamu rasul. Betul enggak? Lah gua apa? Hanyalah debu. Jadi ini sudah rendah hati loh. Dia menganggap bahwa dia enggak yang terbaik, yang paling mulia dari semua rasul. Dia itu rendah hati. Padahal kalau Anda tahu, Paulus dalam kitab Filipi dia itu ngomong, aku ini paling Farisi dari golongan orang Farisi. Aku ini, orang Farisi itu detail melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Aku ini lebih Farisi dari orang Farisi. Dalam hal melakukan hukum Taurat, melakukan semuanya itu, aku nomor satu. Aku dididik, dia itu dididik di bawah asuhan seorang pemuka agama yang sangat ortodoks di bawah asuhan Gamaliel. Tapi dia berkata semua yang aku dulu anggap bernilai, berharga, aku anggap sampah demi aku hari ini bisa kenal Kristus. Dia tulis itu di kitab Filipi. Dia itu punya kebanggaan dengan yang namanya apa? Prestasinya dalam kerohanian. Kali ini dia bisa ngomong gini, aku ini paling hina dari semua rasul. Tapi kalau Anda dengar, ya meskipun paling hina, paling enggak kamu rasul Paulus. Lah di telinga kita, lah kita ini apa? Hanyalah debu, betul enggak? Ternyata di tulisan yang lain, dia mengalami perubahan saudara. Dari ngomong paling hina dari semua rasul, dia ngomong begini. Coba kita buka sama-sama, tolong bantu ayatnya dibuka. Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8, sudah muncul? Kasih saya jempol kalau sudah muncul. Efesus 3 ayat 8. Oke, coba pengakuannya apa? Kepadaku. Ini setelah dia ngaku di 1 Korintus, nanti di surat lain-lain, beberapa waktu kemudian dia kata-katanya berubah. Bukan lagi paling hina dari semua rasul. Tapi dia ngomong gini, kepadaku yang paling hina dari antara segala orang kudus, orang percaya. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Pertama, aku paling hina. Ini udah rendah hati loh ini. Tapi dari semua rasul. Ini masih rendah hatinya masih di atas Monas.
Kalau kita dengar ini memang rendah hati sih, itu dia tulus loh, rendah hati. Tapi tetap pangkatnya rasul men. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian namanya kuasa kebangkitan itu mengubahkan kita, katakan amin. Kita bisa berubah, mungkin hari ini Anda masih cinta uang, tapi kalau Anda percaya ikut Yesus sungguh-sungguh, Anda akan lambat laun akan berubah. Anda nggak lagi cinta uang, katakan amin. Hari ini mungkin Anda temperamen, orang berkata mana bisa dia wataknya keras, mana bisa berubah. Yohanes itu dikatakan sebagai anak geledek. Dia itu ditolak bersama Yesus, ditolak di sebuah kampung, ditolak lewat. Dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan apakah perlu aku kirim api ke perkampungan itu? Yesus ngomong, spirit macam apa ini dalam bahasa Inggris? Tahu nggak Rasul Yohanes itu the sons of thunder. Boanerges. Perangainya itu kasar Yohanes. Tapi dia terkenal menjadi rasul kasih. Paling lemah lembut dari antara semua orang rasul. Itulah kuasa kebangkitan. Kita bisa berubah, katakan amin. Punya goal hari ini. Tuhan aku mau taat ikut engkau. Aku mau bertumbuh di dalam engkau. Saya percaya gak ada kata titik. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Yes, mungkin Anda masih belum sempurna, seperti saya juga belum sempurna. Tapi kalau Anda ikut Yesus, Anda akan diubahkan. Step by step. Anda hari ini mungkin masih sombong. Anda bisa berubah rendah hati. Anda mungkin hari ini masih kasar. Masih gak disiplin. Anda mungkin masih kata-katanya suka fokusnya itu omong besar ke diri sendiri. Anda nggak sadar, tiap kali ngobrol sama orang yang dibicarakan dirimu, dirimu, dirimu. Lama-lama Anda akan berubah, katakan amin. Sekarang pengakuannya, aku ini paling hina dari semua orang percaya atau semua orang Kristen, semua orang kudus. Berubah nggak? Berubah saudara, dia makin rendah hati. Satu ayat lagi ya, 1 Timotius 1 ayat 15. Sampai 16. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Kasih saya kode, sudah keluar ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perhatikan kata-kata ini. Perkataan ini benar. Jadi ini later on dia nulis surat ditujukan kepada si Timotius. Nadanya beda. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka yang namanya orang berdosa tadi, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, diulang lagi. Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jangan pernah hakimi orang. Oh, orang ini gak mungkin bisa berubah. Anda akan kaget satu kali, tiba-tiba kerohanianmu disalib sama orang ini. Tiba-tiba dia jadi orang yang rendah hati. Jangan pernah hakimi orang. Kita bukanlah hakim. Jangan pernah berkata orang ini hidupnya kok begitu ya. Hidupnya begini, begitu, lalu kita ngomongin, saudara, Anda gak tahu kuasa Tuhan. Tuhan bisa ubahkan kita semua. Kabar baiknya, kuasa kebangkitan, kalau memang dia itu benar dan bukan pembohong. Bukan hanya masa lalu kita di cancel, masa kini kita disertai dengan kuasa dan mujizat terbesar. Itu bukan persoalan kita tiba-tiba dikasih jalan keluar. Tapi mujizat terbesar adalah perubahan hidup. Ada amin. Paulus dari berkata, aku paling hina dari semua rasul. Kalau didengar di tengah kita orang biasa, ya rendah hati luar biasa tapi masih rasul. Tiba-tiba aku yang paling hina dari semua orang Kristen, orang kudus. Bertahun-tahun kemudian Bapak Ibu, pengakuannya berubah. Yesus mati buat orang berdosa dan dari semua orang berdosa, aku yang paling hina. Aku paling berdosa. Guess what?
Itulah kuasa kebangkitan. Itulah message dari Paskah. Hidupmu bisa berubah. Jangan Anda putus asa dengan dirimu sendiri. Pernah nggak Anda mencoba ingin berubah tapi nggak berubah-berubah? Pernah nggak? Yang Tuhan mau itu cuma satu. Ikut aja dia. Amin. Ikut dia itu berarti Anda harus sepakat dengan dia. Jangan menentang dia. Karena kuasa untuk berubah itu bukan dari dirimu. Saudara harus menyelaraskan kehendakmu dengan kehendaknya dia. Simpelnya contoh begini loh. Kalau tiap minggu di gereja, Yesus selalu mengundang Anda, ayo bertumbuh secara rohani, berikan dirimu dimuridkan. Ikutin aja. Sambut undangan Yesus. Ayo melayani, ikuti aja. Pastor Fuji, saya merasa kok gak punya karunia. Semua orang pasti punya karunia. Saya kok gak bisa nyanyi. Saya mau katakan memang tidak semua orang di muka bumi bisa nyanyi. Anda gak harus kok jadi pelayan pujian dan penyembahan. Anda bisa jadi usher, katakan amin. Tapi Pastor Fuji, orang banyak salah sangka kalau saya jadi usher. Karena apa? Alis saya ini naik. Jadi orang salah sangka, kiranya saya itu marah. Apalagi saya kalau ngomong itu nadanya naik. Itu memang logat pembawaan dari saya. Jadi kalau saya shalom, orang itu ketakutan, merasa dimarahin. Gak apa-apa, Anda bisa jadi pendoa. Halo amin? Karena kalau Anda jadi pendoa, Anda gak harus ramah. Khususnya kalau Anda berdoa nengking setan. Amin saudara? Ikuti aja kalau Tuhan buka invitation, ikutin aja. Anda dididik untuk apa? Ayo saat teduh, baca firman, hal yang simple. Kalau Anda taati itu, Anda following Jesus, Anda ikut Tuhan. Gak sadar, tiba-tiba ketika Anda berjalan, Anda sendiri gak sadar, orang yang memberikan validasi, berubah ya orang ini. Orang ini dulu gini loh, tapi kok bisa berubah ya? Sempurna? Belum. Tapi orang bisa mengecap, berubah orang ini. Itulah kuasa kebangkitan. Katakan amin. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Bukan hanya masa lalu kita diampuni. Bebas dari guilt, bebas dari shame. Tapi kita juga punya power, punya kuasa untuk mengatasi masalah kita di masa kini kita. Termasuk punya kuasa untuk berubah. Kalau dirimu berubah, pernikahanmu berubah, rumah tanggamu berubah. Yang ketiga, masa depan kita terjamin. Halo amin. Berapa banyak kita itu seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang di masa depan yang belum tentu itu terjadi. Makanya dalam Matius, Yesus itu berkhotbah tentang hal kekhawatiran. Apa kata Yesus tentang kekhawatiran? Kekhawatiran itu tidak produktif, tidak berguna, dan tidak ada hasilnya. Yesus ngomong dengan gamblang, adakah engkau gara-gara kamu khawatir menambah sehasta di dalam jalan hidupmu? Gak ada. Berarti kekhawatiran itu useless. Kekhawatiran itu sama sekali tidak berguna. Nah, salah satu hal yang kita khawatirkan adalah masa depan. Bapak Ibu, kita khawatir tentang apa sih? Apakah nanti anak kita yang punya anak, khawatir anakku apakah bisa sekolah? Anakku apakah punya jodoh yang bagus? Apakah aku dapat mantu yang baik? Apakah anakku ini bisa nanti hidupnya benar? Semua isu kita khawatirkan sesuatu di masa depan yang belum tentu itu terjadi. Tapi kita khawatir. Padahal Alkitab ngomong, khawatir itu useless, gak berguna. Lebih berguna Anda berdoa dan mengucap syukur. Karena dengan berdoa dan mengucap syukur, Anda mengucapkan iman saudara, bukan ketakutan saudara. Kekhawatiran itu bisa keluar loh dalam bentuk apa?
Kemarin Jumat Agung, cara tahu orang itu takut atau khawatir, cara taunya gimana? Lihat kata-katanya dan lihat tindakannya. Iman juga sama, cara tahu seseorang itu punya iman di dalam hidupnya, hatinya itu lihat apa? Kata-katanya dan lihat tindakannya. Orang yang khawatir kata-katanya negatif. Tapi orang yang hatinya dipenuhi iman, dia tahu firman berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah itu dalam segala hal, dalam doa dan dalam permohonan disertai ucapan syukur. Maka damai sejahtera akan menguasaimu. Tiap kali khawatir, ganti dengan doa. Katakan itu kepada Tuhan. Disertai dengan mengucap syukur. Bapak Ibu, orang yang khawatir, tubuh manusia ini memang tidak diciptakan untuk khawatir. Khawatir itu sesuatu yang kita pelajari. Dan tubuh kita itu nggak kuat menanggung yang namanya khawatir. Makanya orang kalau sudah khawatir, dia akan stres dan itu akan mempengaruhi seluruh mekanisme kesehatan tubuhnya. Asam lambungnya naik, betul nggak? Ada yang sampai rematik artritis. Karena yang keluar itu hormonnya itu hormon-hormon kortisol dan sebagainya. Hormonnya jadi nggak seimbang. Sehingga di otaknya cairan kimiawi di otak lebih banyak kortisol dan adrenalin. Deg-degan terus karena khawatir terus. Sementara hormon-hormon yang membuat kita rileks, tenang, itu hormon dopamin, hormon apa lagi? Oksitosin, hormon satu lagi saya lupa namanya. Itu yang membuat kita bisa rileks dan tidur. Berkurang, makanya Anda insomnia. Gak bisa tidur. Gara-gara apa? Khawatir. Khawatir masa depan. Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya masa lalu kita di-cancel. Bukan hanya masa kini kita disertai. Karena kebangkitan Yesus, masa depan kita terjamin. Katakan amin. Kalau Anda ikut Yesus, kita punya masa depan itu cerah. Rencanaku bukan rencana kecelakaan. Ini yang ada padaku mengenai kamu. Aku punya rancangan mengenai kamu, itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan penuh damai sejahtera. Untuk memberikanmu hari esok. Katakan hari esok. Sesuatu yang ada di depan. Hari esok yang penuh harapan. Sesuatu yang penuh harapan itu pasti sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi. Halo amin. Karena itu penuh harapan. Tapi kalau masa depan yang lebih jelek, lebih rendah, dan lebih gak mulia, itu membawa hati kita kecil. Tapi beda dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda ikutin Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, masa depanmu terjamin. Amin. Dan bukan hanya di muka bumi masa depan kita terjamin. Tapi sampai kekekalan. Saya tutup dengan ini. Bapak Ibu, kalau Yesus gak bangkit, Anda gak perlu percaya sorga. Sorga itu real. Dan ketahuilah, kita ini akan menghabiskan lebih banyak waktu di sorga daripada di bumi. I tell you. Di sorga itu gak ada batasnya. Kita di bumi itu cuman berapa? 70, 80, yang bisa 90 sampai 100 itu bonus. Kita akan lebih banyak di sorga. Dan karena Yesus bangkit, masa depan kita terjamin. Pertanyaannya, siapa yang bisa naik ke sorga? Ada orang yang berusaha mencapai sorga itu dengan melalui perbuatan. Saya mau kasih tahu, sorga itu sempurna. Maka orang yang bisa masuk ke sorga harus sempurna. Katakan sempurna. Nah, Anda jadi sempurna itu bisa lewat dua hal. Anda bekerja untuk menjadi sempurna, atau Anda dibenarkan atau disempurnakan oleh Yesus melalui kasih karunia. Anda pilih. Anda mau masuk ke surga lewat perbuatan baik, yang mana Anda tahu Anda pasti gagal.
Atau Anda hari ini mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini aku bisa disucikan, dikuduskan bukan karena perbuatan baik, tapi karena karyamu. Amin. Ada orang itu masuk surga itu pakai sistem comparison. Anda ketika misalnya di news, waduh ada orang membunuh, ada orang memperkosa, lalu Anda merasa lebih baik. Waduh, aku compare diriku dengan ini. Wah, aku bunuh semut aja gak pernah kok. Lalu Anda merasa tenang. Saya mau kasih tahu, kesalehan kita, orang yang paling saleh sekalipun, kain kotor di mata Tuhan. Kain lap. Jangan masuk pakai kebenaran sendiri. Tapi masuklah pakai kebenaran Kristus. Amin. Anda mau pakai cara apa? Ada yang pakai cara nepotisme. Karena nenek moyangku itu hamba Tuhan, misionaris. Pasti aku masuk surga. No, Nehi. Hanya gara-gara Anda anak pendeta. Masuk ke surga tiketnya itu gak bisa borongan. Itu adalah personal. Pertobatan itu personal. Terima Yesus juga personal. Katakan amin. Hanya gara-gara nenek moyang kita Kristen semuanya melayani Tuhan. Tidak jaminan Anda gak bisa ikut itu, nunut itu gak bisa. Anda harus memutuskan secara pribadi. Kenal Tuhan, kenal Injil. Dan ikut Yesus secara personal. Amin saudara. Tapi apapun itu, kalau hari ini Anda membuka hati, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa depanmu terjamin. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan di sorga itu gak ada air mata, gak ada COVID, gak ada kanker, gak ada perang, gak ada krisis ekonomi. Gak ada kekhawatiran di situ. Yang ada adalah kita hidup dalam sukacita abadi. Kita memang samar-samar coba renungkan apa itu sukacita abadi. Apa itu? Kita cuma bisa percaya sebelum kita melihat. Saya belum pernah dibawa ke surga anyway. Dibawa penglihatan juga belum. Dulu pernah ada anggota CG saya ketika kami menyembah dibawa ke surga. Saya dulu waktu belum, itu tahun 2000. Waktu worship ada satu orang dilawat Tuhan. Yang lain itu rebah, saya main gitar, saya kaget. Terus yang satu itu berbahasa roh gak bisa dihentikan. Sampai pujian penyembahan selesai, baca firman selesai, saling membangun selesai. Coba bangunin, gak bangun, dia berbahasa roh terus. Sambil tertawa kudus, itu manifestasi saudara. Tama-tama makan bakmi selesai, dibangunin gak selesai-selesai. Akhirnya kita tunggu aja, kita tungguin lagi. Sampai agak larut baru, ayo ini kayaknya harus selesai. Kita doakan dalam nama Yesus, akhirnya dia sadar, lalu dia cerita, aku dibawa Tuhan Yesus ke sorga. Lalu dia cerita, dia dibawa begini. Saya, Tuhan, aku sebagai CGL kok gak pernah dibawa ke sana. Itu pengalaman rohani. Dan dia bukan pembohong, dia itu betul-betul menyaksikan. Itu pengalaman supranatural, itu kedaulatan Tuhan. By the way, saya hari ini gak pernah tahu, gak pernah dapat penglihatan sorga itu gimana. Tapi berbahagialah orang yang percaya walaupun gak melihat. Someday kita akan melihat. Yang pasti di sorga itu sama seperti kita hidup di dunia ini. Ada alamnya, ada society-nya, kita bisa kenal sama orang, bedanya tubuh kita tubuh kemuliaan. Dan kita semua paling tidak itu muda. Ya, tubuh saya itu akan prime. Pada waktu saya ganteng-gantengnya. Ya, tubuh kita akan prime, gak ada sakit penyakit. Dan kita akan memuliakan Tuhan di situ. Pasti ada banyak yang jauh lebih seru daripada di bumi. Tapi tiketnya adalah Anda harus percaya Yesus. Saya gak bisa courting kebenaran. Orang tanpa Kristus, tanpa menerima Injil, mereka akan mati di dalam dosanya. That's why kita perlu beritakan Injil. Karena perbuatan baik tidak bisa selamatkan. Satu ayat, setelah itu saya selesai. Ayat yang terakhir. Ayat berapa ini? 11 ya. Sebentar. Oke, ayat yang ke-10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan perhatikan, ini kata-kata yang perlu Anda highlight. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka demikian kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Salah satu statement yang paling powerful yang Paulus itu pernah ucapkan itu adalah dia ngomong gini. Karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Aku dikasihi, aku diselamatkan, aku ini menjadi orang yang menerima rahmat, aku diampuni, aku diterima sebagai anak, aku gak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan statement berikutnya itu luar biasa. Dan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku tidak sia-sia. Maksudnya apa? Paulus dari semua berkat, rahmat, pengampunan, anugerah yang melimpah yang dia terima, itu tidak menjadi sia-sia. Tapi dia pakai semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya itu untuk berbuah bagi kerajaannya. Makanya dia ngomong, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena kasih karunia. Bukan karena aku tapi kasih karunia. Jadi dia gunakan semua berkat, semua anugerah, semua kekayaan yang Tuhan, kekayaan rohani maksudnya. Semua talenta, kemampuan, giftingnya termasuk pengurapan Allah. Yang dia katakan aku sebagaimana aku ada sekarang. Dipakainya untuk membangun kerajaan dan menghasilkan buah bagi kerajaan. Katakan amin. Inilah kehidupan kekristenan. Kalau Anda percaya Yesus bangkit, kalau Anda hidup di dalam kekristenan, bukan kekristenan yang omong kosong, hidupmu akan berubah 180 derajat. Hidupmu gak akan cuma sekedar percaya lalu sekedar jadi orang Kristen yang dicintai Tuhan. No, tapi Anda akan mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Mencintai itu pilihan. Katakan amin. Diselamatkan itu anugerah. Tapi untuk Anda berbuah bagi kerajaan Allah, saudara, itu adalah sebuah keputusan yang sadar aku mau Tuhan kasih karuniamu tidak sia-sia. Berhenti jatuh bangun dalam dosa. Bangun kerohanianmu. Dan berkata satu doa yang paling berbahaya. Lord, use me. Pakailah aku. Aku mau berbuah bagi kerajaan. Mulai hari ini, pulang dari Paskah ini, tetapkan sebuah komitmen. Aku mau bertumbuh, setelah itu aku mau berbuah bagi kerajaan. Berdoalah, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan dari kasih karunia berkat. Hari ini kalau Anda diberkati Tuhan, Anda jadi CEO yang berhasil, Anda jadi profesional yang diberkati, itu bukan untuk diri Anda sendiri. Pasti ada tujuan kenapa saudara diberkati. Tidak lain tidak bukan. Pasti ada nilai kekal yang sebetulnya saudara bisa kerjakan. Temukan itu, libatkan dirimu. Hidup itu singkat. Amin. Jangan cuman FOMO itu sama barang. Fear of missing out. Tapi kalau Anda mau FOMO itu adalah sama kegerakan Allah. Ada amin? Aku takut aku ini gak terlibat dalam kegerakan. Pakai aku ya Tuhan, aku mau terlibat. Nanti kalau misalnya di awal tahun, saudara, kita diberikan kesempatan untuk nabur. Anda FOMO, Tuhan, aku mau ikut terlibat untuk aku ini bisa nabur bagi penginjilan, bagi Injil bisa diberitakan. Anda FOMO-nya itu. Bukan FOMO-nya nanti, waduh ini ada keluaran terbaru ini gadget. Ngantri sampai panjang takut gak kebagian. Tengok kanan kiri, you need to have spiritual FOMO. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian yang tadi, yang dinyanyikan lagu terakhir tadi. Darahmu dosaku
kasih-Mu. Oh, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup. Yes Lord. Ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu. Oh, yes Lord. Amen. Yes Lord. Lingkup-lingkup kasih-Mu mengalir hidupku. Oh, sungguh besar anugerah-Mu hidupku. Oh, kuasa darah-Mu. Sebelum kita terputus secara streaming, diserahkan kepada host pastor di masing-masing gereja lokal, ada satu hal yang nanti akan host pastor masing-masing akan pimpin, termasuk yang di sini adalah berapa banyak di antara Anda yang mau berkata, Tuhan, selama ini aku sulit berubah, tapi aku percaya Engkau sudah bangkit. Aku percaya hidupku bisa diubahkan. Aku mau datang kepadamu dan menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Anda bisa angkat tangan nanti dimanapun Anda berada, host pastor masing-masing akan memimpin Anda. Anda bisa terputus mulai sekarang. Bagi Anda yang ada di sini, tantangan saya sederhana. Kalau Anda tahu Yesus bangkit, Anda punya kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Mujizat terbesar bukanlah kesembuhan, bukanlah pertolongan. Itu semua yes, pasti. Tapi mujizat yang terbesar yang dia bisa kerjakan dalam hidup Anda adalah perubahan hidup. Orang yang selama ini hidup di dalam dosa, kenajisan, hidup yang rusak, tiba-tiba bisa berbalik. Tiba-tiba bisa hatinya itu berubah. Itu yang manusia gak bisa kerjakan. Hamba Tuhan pun gak bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu karena dia bangkit. Setiap kita pasti punya starting point mungkin beda-beda. Ada yang starting pointnya minus 20, ada yang minus 30, ada yang minusnya cuma 5. Dimanapun starting point Anda, kalau hari ini Anda mau berserah, Tuhan ubahkan aku. Anda bisa berubah, Anda bisa lepas dari kecanduan. Temperamenmu, watakmu yang kasar, sombong, gak mau mengalah, yang jahat dalam tanda kutip, orang jahat pun bisa diubah. Mari semua pejamkan mata, berapa banyak di antara Anda yang mau rendah hati, yang mau berkata, Tuhan ini aku, ubahkan aku. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada, semua tutup mata, saya mau berdoa bagimu. Orabakashana marabahataka barabara. Orabakashana barabara bashana maramarama. Orabakashana maramarama. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, aku mengakui aku orang berdosa. Aku mengakui aku butuh Tuhan. Yesus, aku percaya Yesus, Engkau adalah Tuhan. Engkau bukan pembohong. Engkau persis seperti apa yang kau janjikan dan katakan. Engkau sudah bangkit. Hari ini aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Yesus, masuklah. Jadilah Tuhanku, juru selamatku dan pengubah hidupku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oleh kuasa. Oleh kuasa. Orabaka barabara. Shaka barabara.
Yes Lord. Oshaka bara 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 bara. Amin. Mengalir. Orabaka basyada bara 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 bara. Yes. Amin. Hidupku ku menjadi ciptaan. Orang bakabasyara bara 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 bara. Sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu dosaku. Kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan ku menjadi oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Anda boleh tetap berdiri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum saya akan tutup, izinkan saya memberikan sambutan bagi Bapak Ibu Saudara yang di momen Paskah ini Anda baru pertama kali hadir di GMS. Bolehkah Saudara kalau nggak keberatan Anda melambaikan tangan seperti ini dimanapun Anda berada, termasuk di ruang overflow. Ada lambaikan tangan sama-sama, kita berikan tepuk tangan buat mereka. Saudara, bolehkah Saudara tetap angkat tangan seperti ini sampai usher kami bisa memberikan Anda sebuah form yang kami sediakan buat Saudara. Ya, form tersebut adalah undangan kami untuk Anda bisa menjadi bagian dari keluarga rohani kami. Karena GMS percaya bahwa gereja bukan gedungnya, gereja adalah kumpulan dari murid-murid, dan gereja adalah sebuah keluarga. Di tempat ini ada yang namanya Connect Group, itu adalah sebuah kelompok kecil untuk Anda bisa bertumbuh bersama-sama. Kalau nggak keberatan setelah Anda terima, semua sudah terima? Kalau belum terima bisa lambaikan tangan. Kalau Anda sudah terima, isilah form tersebut. Atau kalau mau lebih gampang, Anda bisa scan QR Code yang ada di layar ini. Saudara bisa isi nama, alamat, nomor handphone yang jelas. Dalam waktu beberapa hari ini kami akan menghubungi Anda, memfollow up Anda. Tolong jangan di-reject, ya. Tolong jangan tidak direspon. Supaya kami bisa memfollow up Anda, menyediakan sebuah kelompok kecil yang terdekat dari rumah Anda. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama. Oke, semua sudah terima? Seluruh jemaat ambil posisi Anda, dalam hitungan ketiga kita berikan salam terhangat. 1, 2, 3. Welcome home, sukacita bisa melihat Anda di rumah Tuhan. Saudara, nanti yang ada di hall A, sebelum dari kebaktian ini Anda bisa langsung keluar terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ada di overflow, Anda diperkenankan keluar setelah hall A ini selesai turun supaya menghindari tabrakan. Kalau anak-anak saudara ada di Eagle Kids beribadah, saudara bisa menjemput anak-anak saudara di lantai bawah. Jadi turun dari eskalator, di situ petugas kami sudah ada standby bersama dengan anak saudara. Anda bisa jemput di situ. Dan yang ketiga, kami membuka pelayanan baptisan air. Saudara, ini spesial di hari kebangkitan Yesus, Anda bersatu dengan kebangkitannya. Berikan dirimu dibaptis, lokasinya juga di lantai bawah. Anda bisa cari petugas kami di situ, daftarkan diri Anda, kami akan melayani Anda. Kalau nggak bawa baju, nggak apa-apa, kita semua sediakan, yang pasti Anda datang kering, Anda pulang kering. Ya, mungkin plus damai sejahtera. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan, mari kita angkat tangan sama-sama. Bapa, kami ucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk firman-Mu, untuk janji-Mu.
Dan sebentar kami ingin mengucap syukur melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, Kau pelihara mereka. Ya Tuhan, Kau cukupi semua kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, mari semua angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat kuasa kebangkitan. Diberinya Engkau kuasa untuk menanggung segala persoalanmu. Bahkan Tuhan akan memberikanmu kuasa untuk Anda bisa alami terobosan, jawaban, dan jalan keluar. Dan terimalah juga kuasa untuk menyembuhkanmu bagi Anda yang sakit. Kuasa untuk Anda bisa mengalami perubahan hidup dan menggenapi semua rencana Allah. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Halo jemaat Tuhan, kami percaya Anda pasti terberkati dengan ibadah hari ini. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti kata-kata saya di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya hari ini saya menerima keselamatan dan nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Selamat atas hidup baru Anda di dalam Kristus. Untuk langkah ketaatan selanjutnya, Anda dapat memberikan diri untuk dibaptis. Untuk pelayanan baptisan, permohonan doa, dan juga pendaftaran CG, Anda dapat scan QR Code di layar ini. Dan bagi Anda jemaat yang ingin memberikan persembahan secara digital, Anda bisa melakukannya via transfer atau scan QR yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten supaya Anda dapat terus terkoneksi dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.